Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita hadir dalam ruangan ini dalam kesempatan yaitu aksi nyata budaya positif. Saya adalah Priyati Nurhayati, CGP Angkatan 9 SD Negeri 02 Sintong, Kabupaten Batang Hilir. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan waktunya, yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa menyampaikan sosial. Kepala sekolah tidak hadir, mungkin ada sesuatu hal, jadi saya mensosialisasinya kepada rekan-rekan semua. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif yang mana modul ini adalah kami pelajari di guru penggerak di modul 1. Jadi selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Materi konsep utama modul budaya positifnya adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Jadi ketujuh ini kita bahas di dalam forum kita ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi saya meminta rekan-rekan tentang kegiatan kepalan tangan. Jadi saya harap untuk rekan Ibu Mirawati sama Ibu Yasi ke depan untuk mempraktekkan. Yang pertama misalkan ada A dan B, misalnya ada Ibu Yasi atau Ibu Mira, kemudian sobekkan secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga, untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya, buat sebuah kepalan. Kemudian teman Anda, misalnya Ibu Yasi atau Ibu Mira tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda tersebut dengan cara membujuk, boleh, atau mengancam, menghadik, meraih. Bagaimana caranya bisa membuka kepalan tangan tersebut? Coba, ayo kita coba dulu. Coba Ibu Yasi genggam, boleh Ibu Yasi menggenggamkan tangan apa kira-kira? Anggap begini. Genggam tangan. Tulis apa yang Ibu benda berharga apa kira-kira yang ada di kertas yang Ibu tulis tadi? Terserah mau apa, boleh misalnya entah anak, entah harta benda gitu kan. Apa yang Ibu pikirkan sekarang? Tulis sudah. Ya, apa yang Ibu pikirkan? Ayo tulis saja. Ada tuh gitu kan. Itu serah. Apa yang berharga? Coba
Tapi kalau mukul nggak boleh ya, kita nggak boleh mukul. Dengan ayuan, dengan pokok bagaimana caranya Ibu Mira? Apakah dibuka oleh Ibu Yasi atau tidak? Apa yang dari biasa? Ya. Coba dipikirkan dulu apa yang menjadi saya. Kalau saya bilang siapa yang tidak bisa. Nanti saya kasih tahu ada rahasia. Kalau saya Bu, apa yang benar-benar ini? Kita kan teman akrab Bu. Bisa kasih tahu Bu. Kita kan semuanya sehati. Masa ini ada yang kasih tahu Bu? Tolonglah Bu kasih tahu saya yang kan. Tapi Ibu Ina kita sehati. Ibu tahu isi genggaman saya. Tapi saya nggak bisa membaca tulis yang ada di dalam saat ini Bu. Tapi saya ingin tahu Bu apa yang Ibu dengar ini. Kasih tahu saya Bu. Sama ya. Apakah ini sangat berharga bagi Ibu? Sangat berharga bagi saya. Oh ya. Apakah ini jika tidak ada Ibu akan merasa sangat apa ya kayaknya sangat perlu sekali. Ya. Ya. Kenapa ya? Sangat kehilangan sekali kalau tidak adanya. Apakah ini berupa benda? Oh. Kalau saya Bu, saya bisa bertanya. Oh, kasih tahu saya apa ini? Saya bisa mengasih tahu kalau belum Ibu berpikir lebih lama ini. Nanti saya bawa rahasia Ibu. Ibu mengancam saya. Tidak boleh ada ancaman di sini. Kasih tahu lah saya Bu. Saya ingin tahu apa yang ada yang Ibu pikirkan atau Ibu genggamin di sekarang. Kasih tahu saya Bu. Tapi kita sadar. Pasti Ibu tahu isi hati saya dan pikiran saya. Untuk saat ini saya tidak berpikir. Tapi saya butuh Bu, saya ingin tahu Bu. Tolong aku apa yang Ibu malam ini. Gimana ya Bu ya? Tolong Bu, lagi saya kasih tahu. Ini yang mungkin ini atau ini tentang anak ya Bu? Nah, saya bilang Bu, Ya, tepuk tangan semuanya yuk. Ya, itulah namanya bahwa kita mempunyai posisi kontrol. Membuka yang ada di tangan kita itu adalah kemauan kita sendiri. Iya kan Bapak Ibu? Kemauan kita sendiri. Tak ada orang bisa memaksa kita. Apapun yang kita pokoknya pertahankan, itu bisa kita pertahankan. Karena itu adalah kita yang mengendalikannya, bukan orang lain yang mengendalikannya. Nah, jadi seperti itulah Bu, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, kita yang mengendalikannya. Apakah yang rahasia itu kita buka atau kita simpan atau kita rahasiakan? Kalau misalnya menurut pendapat Ibu yang lain, apakah Ibu mau membuka misalnya rahasia yang ada atau yang ada di genggaman kita? Bapak? Kira-kira? Ini berganti begini. Soal dibuka atau tidak. Yang pasti dasarnya persaudaraan tadi sahabat. Kalau betul sahabat pasti tahu apa isinya. Karena itulah yang biasa barang yang terbukakan tergantung seberapa kedekatan sahabat mereka. Kedua, kalau pribadi pasti tidak akan dibuka. Tapi kalau benda kesayangan sebagai pemekan pasti dibuka. Tergantung intensitas si penekan ingin dibuka. Biasanya orang yang lebih bawah ditekan oleh orang yang di atas, murid kepada guru kepada murid pasti dibuka. Karena banyak apa, otomatis tidak akan dibuka kalau itu merupakan hal yang bersifat pribadi atau sebagai bentuk ukuran segitulah persahabatan. Barang yang dibuka saja tidak diketahui. Ini yang Terima kasih, ayo. Iya,
Bagus, menurut Bapak. Iya. Kadang-kadang mungkin ada sesuatu hal yang misalnya yang mempengaruhi kita. Bisa kita mungkin bisa orang tua, ya kan? Bisa kita buka rahasianya. Atau mungkin yang paling dekat sama kita, mungkin bisa. Nah, itulah namanya posisi kontrol kita itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol. Inilah dia, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kan ilusi kita, hanya bayangan kita, tapi kenyataannya belum bisa. Nah, itu namanya posisi kontrol. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita terhadap anak kita, misalnya anak didik kita. Tidak bisa kita memaksanya, karena dia punya keinginan, punya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena apa? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena kita sekarang sudah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini berdiferensi tentang profil pelajar Pancasila, yang mana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang kita harapkan kepada anak didik kita, ya. Itu yang kita harapkan kepada anak didik kita. Yang kedua itu berkebinekaan global. Itu juga. Kemudian mandiri, anak kita supaya mandiri, jangan tergantung kepada orang lain. Kemudian bergotong royong, bahwa anak kita ini, tentu di sekolah kita ada namanya kerjasama, bergotong royong, supaya apa yang kita kerjakan bisa menghasilkan yang terbaik. Kemudian bernalar kritis, kita keinginan kita anak kita kritis, gitu. Kemudian kreatif, kita berkeinginan anak kita kreatif di masa depan, ya, kreatif. Kemudian masuk kita ke disiplin positif. Apa arti disiplin? Ada yang tahu? Kalau kira-kira kalau bayangkan di sekolah kita disiplin itu sebenarnya apa? Gitu. Ayo, Bu Dery, apa disiplin itu, Bu Dery? Menurut pendapat Ibu? Ya, menurut pendapat saya, disiplin adalah itu mematuhi peraturan yang berada di salah satu forum. Bisa itu sekolah, bisa itu di desa. Itu kan ada peraturan, kita tidak bisa semena-mena melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan berarti ada sanksi. Nah, contohnya di sekolah. Di sekolah kita ini masuk jam 7.30 sudah berbunyi lonceng. Jangan datang jam 8. Itu tidak disiplin. Contoh salah satu tidak disiplin. Nah, disiplin ini itu bisa menumbuh, ya, memandu kita, membawa kita kepada kesuksesan. Kalau kita tidak disiplin, mungkin apa-apa yang akan kita capai itu tidak akan berhasil. Itu aja pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul apa yang dikatakan oleh Ibu Dery, bahwa disiplin itu bisa kita artikan adalah peraturan, ya. Peraturan di sini disebutkan bahwa disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplinnya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, itu disiplin itu. Kita tak misalnya orang yang disiplin ini kita kasih penghargaan, atau mungkin misalnya orang yang tidak disiplin itu kita kasih hukuman. Itu belum tentu bisa kita lakukan. Ya, sebagai pendidik
mendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ini dia disiplin. Nilai-nilai kebajikan universalnya adalah sifatnya positif, yang tujuannya adalah yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam anak, yaitu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk murid kita adalah yang kita kenal dengan profil pada Pancasila yang tadi, itu dia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ini adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut salah satu ahli, Dan Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dia. Peraturan yang dibuat itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau patuh tentu tak ada hukuman, itulah pikiran kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan untuk merupakan motivasi ekstrinsiknya. Ekstrinsik itu adalah dari luar, motivasi dari luar. Jadi, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dia, murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Tuh. Kemudian lanjut, motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin manusia adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang terdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh apa adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau misalnya mereka itu termotivasi, jangan bilang, oh nanti saya dihukum, oh nanti saya dikasih penghargaan. Jangan pikiran mereka seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian kita lihat apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi sebenarnya kalau kita menilai, apakah boleh hukuman itu, Bu? Menurut Ibu, Bapak, apakah boleh hukuman itu? Boleh atau tidak? Coba kita lihat di sini ya. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan terjadi pada anak. Itu dia kalau hukuman. Kalau kita ngasih hukuman, itu dia sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kalau misalnya konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Misalnya kita melihat dia melanggar suatu aturan, kita kasih konsekuensinya. Gitu. Sesuatu yang harus terjadi. Kemudian perbedaannya lagi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau hukuman itu teringat dia, Bu. Bisa sampai dia dewasa nanti, oh guru saya dulu menghukum saya gini. Itulah namanya jangka panjang. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi tidak membuat anak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek, istilahnya dia melakukan itu, ada konsekuensinya yang dia lakukan hanya pada waktu itu saja yang dia ingat. Itu perbedaannya. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci, itu membenci kita, sebagai guru kita hukum, itu benci kita dia, teringat dia. Kemudian kalau konsekuensinya dia menghargai bahwa dia membuat kesalahan, dia menghargai itu. Kemudian hukuman itu kedisiplinannya paksaan, memaksa dia kalau hukuman itu. Kalau yang ini konsekuensinya disiplinnya stimulus, terus
menerus, istilahnya dia melakukan itu ada konsekuensi yang akan dilakukannya. Kemudian hukuman itu mendorong anak tidak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nanti kalau kena hukuman dia marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau dihukum. Anak seperti itu. Nah, jadi kalau konsekuensi dia enggak, dia merasa konsep dirinya yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Pada waktu kejadian itu saja, itu dia perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba kita lihat, seandainya nih tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Beda ya, Bu ya? Hukuman. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh mengenakan sepatu seharian, sehari penuh tuh, karena dia tidak, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, coba kita lihat jawaban itu ya. Nah, ini dia. Mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu adalah konsekuensi. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, iya, konsekuensi juga. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, itu adalah konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman konsekuensi itu sangat berbeda jauh. Karena apa? Kalau hukuman ini kan peraturannya hanya dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi ini kesepakatan, Bu. Kesepakatan, misalnya tidak di sekolah, kesepakatan antara guru, semua warga sekolah. Kalau di kelas itu istilahnya kesepakatan anak, sepakat dia. Ada kesepakatan antara anak dan guru. Nah, berarti kalau dia melanggar kesalahan, itu konsekuensinya ini, seperti itu bedanya. Kemudian lanjut, hukuman itu adalah menyakitkan murid takut, tidak nyaman, memaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, itu dia perbedaannya. Nah, penghargaan, nah ini lagi penghargaan. Penghargaan tidak efektif sebenarnya Bapak, karena kita sering melakukan ini ya kan, penghargaan ini. Kemudian merusak hubungan, menimbulkan rasa iri dan ketidakjujuran, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya itu betul-betul tidak bisa itu, karena nanti anak yang tidak dapat ranking dia kecewa. Seperti itulah dia. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, itu dia penghargaan. Kita boleh memberi penghargaan, tetapi secara apa namanya? Secara intrinsik, gitu. Ya, secara intrinsik, tetapi jangan istilahnya kita memberi penghargaan boleh secara di depan orang, itu boleh rame-rame depan anak itu. Istilahnya dia yang lain itu dia tidak merasa dihargai gitu. Itu dia penghargaan.
Kemudian kebutuhan dasar manusia yaitu terdiri kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, kemudian penguasaan. Ini dia kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar sebagai manusia itu yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, itu yang kita butuhkan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini terhadap anak kita ini. Ya, anak itu juga merasa harus ada diterima, dia rasa diterima, kemudian kasih sayang. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini dia kebutuhan anak. Ya. Kemudian kesenangan. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa bermain, ya. Kemudian tertawa, bisa belajar sambil bermain, seperti itu. Ya. Lanjut, konsep disiplin dan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian hubungan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini dia restitusi. Perbedaan antara hukuman, contohnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Bukan hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Silahnya dia belajar lagi dengan apa yang dia tidak buat itu. Gitu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita pilih yang mana yang bagus bagi kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu apakah kita sebagai penghukum, ada orang tua mempunyai visi sama dalam menuntun anak mencapai tujuan yang diharapkan, membawa keselamatan dan kebahagiaan. Apakah kita ini sebagai penghukum? Apakah kita ini sebagai pembuat rasa bersalah anak? Apakah kita ini sebagai teman bagi anak murid kita? Apakah kita ini guru sebagai pemantau? Ada juga sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Nah, kita pilihannya yang mana yang mau kita? Nah, gitu. 5 posisi kontrol pada diri kita. Apakah sebagai teman kita, atau pembuat rasa bersalah, atau penghukum, atau pemantau, atau manajer? Ya, tuh. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu siswa misalnya mencontek saat ujian berlangsung. Penghukum, patuhi aturan sekolah, hormat bendera. Kita suruh dia hormat bendera.
Kalau misalnya pembuat rasa bersalah, apa yang kita tanya? Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu, ya. Kemudian sebagai teman, ayolah, yang tertib buat Bu Guru baca. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, kalau kita sebagai teman, kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanya. Kalau kita manajer, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Kalau kita sebagai manajer, nah, jadi kita pilih yang mana mau. Kemudian membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Contohnya apa? Helm pada waktu mengendarai roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ya, ini membuat keyakinan kelas itu adalah lebih abstrak dari peraturan, berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Ini dia. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses penyelesaian masalah dengan dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Contohnya segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti melakukan salah, ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati, itu yang kita tanyakan kepada anak. Kalau dia membuat suatu masalah, ya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Ada yang salah, mudah-mudahan ada yang salah, saya minta maaf. Mungkin ada yang kata-kata yang salah. Kemudian mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita ini budaya positif ini. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir dalam kegiatan penyebaran pengalaman penerapan budaya positif yang kemarin itu, menyambung yang dari yang kemarin, karena yang kemarin itu ada beberapa hal yang belum tersampaikan, maka hari ini kita sampaikan karena waktu kita kemarin itu ada kegiatan, maka tidak bisa dilanjutkan, maka dilanjutkan pada hari ini. Yaitu masih tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tentang budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol. Guru, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah penghukum, kemudian ada namanya teman, kemudian posisinya adalah pembuat merasa bersalah, kemudian ada pemantau, kemudian ada manajer. Nah, kita ini sekarang mengajar yang mana kita masuk posisi kontrolnya. Apakah kita sebagai penghukum, atau kita sebagai teman bagi murid-murid kita, atau kita ini adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian atau kita ini sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, dari sini kita lihat, misalkan
Posisi kontrol apakah aku? Yaitu, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Yang mana masuk? Apakah termasuk teman? Apakah termasuk penghukum? Apakah termasuk pemantau? Atau yang merasa bersalah? Ayo bapak ibu, apa kira-kira jawabannya yang termasuk 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol. Nih, apakah termasuk penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, atau pemantau? Manajer. Nih, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ayo, bisa jawab bapak ibu. Teman atau ini? Dia 5 posisi kontrolnya. Posisi kontrol kita pada saat ini itu di penghukum, kemudian teman, pembuat merasa bersalah. Maksudnya pembuat merasa bersalah itu anak merasa, dari ucapan kita artinya merasa bersalah. Pemantau, kita memantau apa yang dilakukan oleh siswa. Manajer ini sebagai istilahnya, kalau kita tuh sebagai pemimpin. Ya, manajer itu kan sebagai pemimpin. Yang mana kita termasuk? Yang tadi. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman. Sebagai posisi kontrol. Teman. Iya, teman. Karena kita menganggap dia tidak menyalahkan dia. Kita berbicara dengan dia gitu ya kan. Bagaimana kita teman, mengajak dia, walaupun kita mendidik dia, tetapi kita menganggap dia sebagai teman. Anak kita ini sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu ya. Ayolah kita bicarakan. Nah, ya kan gitu, sebagai teman. Kemudian yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masuk mana? Teman, pemantau, atau yang tadi kita lihat lagi, teman, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Misalnya anak kita berbuat masalah, jadi kita tanyakan kepada anak kita, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Memantau. Manajer. Iya, sebagai manajer. Karena kita istilahnya mencari solusinya, ya kan? Kita mencari solusinya, anak yang mencari solusinya kita pandu dengan pertanyaan, ya. Kemudian lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukumkah? Pemantau-kah? Atau manajer? Atau pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah atau yang lain? Mantau. Hah? Mantau tuh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kita lihat yang lainnya, lakukan. Kita lihat yang lain. Kalau yang ini, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, apa bedanya yang dengan yang tadi? Itu manajer tadi itu. Ini
Saya kecewa sekali dengan kamu. Hukuman dong. Hah? Nah, kita bedakan dengan yang ini. Nah, Ucapan yang ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau ini hukuman. Kalau yang tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Hah? Nah, kita lihat lagi ya. Satu lagi. Yang tadi sudah dapat kan? Yang sini. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini yang merasa bersalah. Karena kan kita sudah menanyakan ke dia, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas tersebut. Itu dia merasa bersalah ya kan? Yang ini posisi kontrol nih. Bukan yang tadi ya. Jadi yang tadi, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi maksudnya ke pemantau. Ya, inilah dia posisi kontrol yang harus kita laksanakan di kelas kita untuk memantau anak-anak kita, untuk mengontrol anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa memiliki sifat-sifat yang positif, nilai-nilai yang positif. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini jangan menyudutkan anak. Ya kan? Jadi pertanyaan yang kita ajukan ke anak itu untuk menyelesaikan masalah, jangan menyudutkan dia, jangan dia merasa bersalah, jangan menyalahkan dia. Seperti itulah yang kita lakukan, posisi kontrol kita. Kemudian kita masuk yaitu tentang keyakinan kelas. Yaitu keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan bersama-sama warga sekolah kita. Warga sekolah berarti itu termasuk guru, tenaga pendidik, pokoknya yang ada kepala sekolah yang ada di sekolah kita. Kita bisa membuat keyakinan sekolah. Kemudian kita juga bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti kita bersama anak-anak murid kita. Keyakinan kelas ini harus kita sepakati, kita diskusikan dengan anak-anak murid kita. Ya. Kemudian juga kalau keyakinan sekolah ini berarti kita harus sepakat juga dengan warga sekolah kita. Peraturan-peraturannya harus kita yakini, kita sepakati, kita diskusikan, itu baru bisa disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya. Kemudian cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena kalau peraturan itu biasanya itu seperti menghukum, ya kan, Bu? Kalau peraturan itu seperti menghukum kan. Nah, kalau keyakinan kelas enggak, ya, dia lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal ini sebenarnya nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya itu harus kita masukkan di dalam kalimat tersebut. Seperti misalnya kalau kita membuat keyakinan kelas ini, hilangkan kata tidak boleh. Nah, jangan, tidak boleh. Lebih ke nilai-nilai positif dia. Misalnya apa ya kira-kira nilai-nilai positif yang ada di kelas yang kita buat? Ya, apa misalnya? Misalnya adalah membuat keyakinan kelas kita. Apalah contohnya? Saya Ibu berikan contohnya. Contohnya apa? Biasanya kan kalau umpamanya
jangan buang sampah di sembarang tempat. Jadi kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Iya, bagus seperti itu. Jadi kita hilangkan kata jangan. Jadi buanglah sampah pada tempat. Seolah-olah dia itu tidak diikat oleh aturan. Ya kan? Diikat oleh aturan. Berarti dia tahu yang harus dia lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian pernyataan kalian dibuat dalam bentuk positif, itu seperti yang tadi kalimatnya. Kemudian kadang-kadang hendaknya tidak terlalu banyak, maksudnya mudah diingat anak, ya kan? Jadi nanti ditanya keyakinan kelas kita apa, jadi dia ingat. Jangan terlalu panjang, ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, misalnya di lingkungan kelas kita apa? Tadi misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, itu tadi diskusi. Biasanya di awal-awal tahun, awal kelas kan kita anak-anak yang baru tuh. Nah, di situ kita buat anak-anak, kita buat keyakinan kelas kita, ayo kita diskusi. Tulis apa yang dia inginkan, ya. Setelah tulis nanti baru kita diskusikan dengan anak. Gitu. Apa pendapat dia ditulis, boleh di papan tulis atau di kertas dia, nanti ditempel di kelas, ya. Jadi didiskusikan sama dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah kita juga harus dirapatkan dengan warga sekolah. Nah, gitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya kita kan dari waktu ke waktu ada perbedaan. Nah, jadi ditinjau lagi. Tidak mungkin itu misalnya ajaran ini dipakai lagi keyakinan kelas itu lagi, enggak. Jadi bisa kita buat lagi tahun berikutnya, kita rapatkan lagi dengan kita diskusikan lagi dengan anak-anak yang baru lagi gitu. Jadi jangan itu kita tinjau setiap waktu. Maksudnya kalau kita ini adalah setiap ajaran baru seperti itu, ya. Sekarang lanjut berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Misalnya ada anak kita berbuat salah, misalkan terlambat datang, sering terlambat, kan masalah bagi kita, ya kan? Atau juga mungkin anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik, misalkan ada yang sering ganggu kawan, seperti itu, kan masalah bagi kita. Jadi cara penyelesaiannya ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu, identitas apa yang masalah yang dia buat itu apa? Ya. Masalahnya apa? Kenapa dia berbuat seperti itu? Ya. Gitu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalkan dia berbuat salah, terlambat datang ke sekolah. Kita identitaskan dulu, misalnya identitas kenapa, kita tanya dia. Kemudian nanti kita validasi tindakan yang dia yang menjawab. Apakah tindakan yang dia buat itu salah atau benar? Nah, makanya kita validasi. Apakah tindakan dia salah atau benar yang dia buat. Yang ketiga nanti kita menanyakan keyakinan kelas kita. Makanya itu guna tadi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita bahwa dia misalnya mengakui telah melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Yang pertama yaitu kita bahas tentang menstabilkan identitas.
Ciri-ciri segitiga restitusi dulu, yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Masalah itu kita fokus pada penyelesaian. Apa masalah anak tersebut, kita fokus pada penyelesaiannya, solusinya apa. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Maksudnya kamu salah, kita buat hukum dia. Tidak seperti itu. Kita membuat dia berkarakter, dia bagaimana nanti kalau dia sudah berbuat salah, apa yang dia lakukan. Kemudian bukan menembus pada kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Maksudnya kamu salah berarti kamu harus gini, bukan. Tapi dia menyadari bahwa itu salah. Perbuatan saya salah, seperti itu mau. Perbuatan saya salah, berarti saya harus memperbaiki. Seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa yang dia butuhkan? Ya, itu tadi yang termasuk kemarin itu yang sudah dijelaskan, yaitu kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan, ada namanya kebutuhan kasih sayang, ingin diterima, seperti itu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan ke anak, bukan oh kamu harus gini, kamu udah salah, tapi kamu harus begini, bukan dipaksa. Tapi kita menawarkan apa solusinya, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan, maksudnya hubungan, boleh hubungan antar siswa tersebut, boleh hubungan antar orang tuanya atau guru dengan siswa, memperbaiki hubungan. Jangan dia istilahnya kita memanggil dia itu istilahnya dia menganggap kita ini orang yang menghukum dia. Nah, jangan dia menganggap seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat dirinya. Menuntun itu maksudnya adalah kita membimbing dia bahwa dia itu punya ciri-ciri tersendiri. Dia punya bakat sendiri. Berarti dia harus memperbaikinya dengan kemauannya sendiri. Itu dia salah ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama tadi adalah validasi tindakan. Berbuat salah itu, ini ada kata-katanya yang kita gunakan. Misalkan kepada anak yang berbuat salah itu bisa kita tanyakan atau kita bisa berbicara dengan dia, dengan anak yang berbuat salah tersebut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena ibu pernah juga buat salah. Ya, karena kita manusia ini tahu pernah buat salah. Nah, jadi dia merasa bahwa dia itu tidak diintimidasi seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita jelaskan bahwa kita ini sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Maksudnya masalah ini kita selesaikan sama-sama. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Misalnya kalau ada masalah sepertengkaran, kita kan tak perlu mencari siapa. Oh yang si A yang salah, si B yang salah, tak perlu. Atau anak yang terlambat, oh kamu salah, tak perlu kita cari seperti itu. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu kalimatnya seolah-olah kan dia tidak dihukum. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi kalimat-kalimat seperti ini itu istilahnya anak itu dia tidak merasa bersalah. Ya. Kemudian lanjut ke menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Karena ada anak yang istilah, oh gini, ya kan? Saya gini bu, saya gini. Dia tidak mau salah. Kemudian masuk menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nanti tanyakan ke anak, apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa, nak? Itu namanya menanyakan keyakinan kelas. Ya. Boleh kita lihat kasusnya, misalkan gini, kasusnya adalah pada hari Jumat di kelas 5 pada jam pelajaran BMR Zia datang terlambat ke sekolah, sementara jam pelajaran BMR sudah dimulai. Misalnya ini kasusnya. Boleh kita lihat videonya. Nah, coba kita lihat contoh dari penerapan video tentang segitiga restitusi ya dari kasus yang ini. Kasus pada hari Jumat di kelas 5 pada jam pelajaran BMC datang terlambat, ya kan? Ke sekolah sementara jam pelajaran BMC sudah dimulai. Misalkan kasusnya seperti ini dia. Nah, ini adalah validasi identitasnya. Stabilkan identitas. Validasi identitas mencari solusinya. Iya, baru masuk keyakinan kelas kita. Positif jangan datang karena Jadi, jika dia masih keyakinan kelas kita apa pengetahuan dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Kapan bisa
ya salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, anak yang mencari solusinya lagi, ya kan? Jadi dia yang mengusulkan apa solusinya yang harus dia lakukan. Jadi demikianlah tentang mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Semoga sekolah kita ini aman, lancar, bisa melaksanakan tugasnya masing-masing, bisa menerapkan budaya-budaya positif seperti segitiga restitusi tadi, kemudian posisi kontrol kita, membuat keyakinan kelas. Kemudian juga kemarin tentang nilai-nilai positif yang universal, kemudian tentang budaya-budaya positif yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua yang telah dapat hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik lagi. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai guru penggerak. Terima kasih, kolaborasi kita lah yang membuat kita semua berhasil. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.